Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang kitab Fathul Qorib, yaitu sebuah pasal yang menerangkan tentang hukum sholat fardu yang dilakukan secara berjamaah bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jadi di sini menitik beratkan tentang amalan atau kebiasaan kita di dalam melakukan sholat berjamaah untuk sholat fardu. Faslun, adapun pasal wa sholatul jamaati dan sholat menerangkan tentang sholat berjamaah lirijali untuk laki-laki fil faraidi ghairul jum'ati, yaitu bagi laki-laki pada sholat fardu ghairul jum'ati, yaitu selain sholat Jumat. Sunnatun muakkadatun, yaitu hukumnya adalah sunnah muakkad indal musannifi wa rafi, yaitu menurut pendapat musannif kitab ini, pengarang kitab Fathul Qorib ini, dan Imam Ar-Rafi'i. Jadi kalau menurut pengarang kitab ini, pengarang kitab Fathul Qorib itu mengatakan bahwa sholat berjamaah untuk laki-laki pada sholat fardu itu hukumnya sunnah muakkad menurut dan juga ini pendapatnya Imam Rafi'i. Wal ashah, dan adapun pendapat yang paling sahih indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha fardun kifayatin, sesungguhnya sholat berjamaah di dalam sholat fardu itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wa yudrikul ma'mumul jama'ata, dan hendaknya dapat bermakmum dengan imam hendaklah makmum mengetahui al-jama'ata, sholat berjamaah mal imam, beserta imam, fi ghairil jum'ati, yaitu selain sholat Jumat, di waktu selain sholat Jumat. Yusallimu taslimatal ula fa illam yaq'ud ma'ahu, yaitu selama imam tersebut belum melakukan salam pertama meskipun si makmum belum sempat duduk bersama imam. Jadi makmum betul-betul mengetahui gerakan imam. Jadi kalau saat kita bermakmum itu ya kita memang hendak melakukan sholatnya itu di awal waktu. Jadi kita tahu nih imam itu posisi rakaatnya berapa, seperti itu.
posisi rakaat imam melakukan ini sudah berapa rakaat. Jadi kita betul-betul mengetahui. Nah, memang ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang kita tidak mengetahui, mungkin dalam keadaan makmum masbuk seperti itu bisa jadi. Cuman biasanya kalau pengalaman saya dan beberapa teman yang lain itu kita hitung berapa yang sudah kita lakukan baru dikurang, tinggal kita hitung kurangnya berapa seperti itu. Misalkan 4 rakaat yang sudah kita kerjakan 3, berarti kurang 1, maka kita berdiri lagi seperti itu. Tapi kita memang betul-betul harus tahu posisi imam melakukan sholat apa dan sudah berapa rakaat yang beliau kerjakan seperti itu. Tapi biasanya ini jarang terjadi. Jadi kebanyakan kalau orang yang sudah bermakmum itu pasti tahu posisi imam seperti itu. Amal jama'atu fil jum'ati fa fardhu ain. Adapun berjamaah dalam sholat Jumat maka hukumnya adalah fardhu ain. Wala tahsulu bi aqalli miraqatin. Dan sholat Jum'ah dinyatakan tidak berhasil, tidak dinyatakan sebagai sholat Jum'ah kecuali paling tidak makmum sudah menemukan 1 rakaat dari sholat Jum'ah. Jadi kalau misal perbandingannya, kalau sholat fardu itu kita bisa dihitung berjamaah, tetap bisa dihitung berjamaah kalau misalkan kita ketinggalannya itu bukan daripada salamnya. Jadi kalau kita masih ketinggalan 2 rakaat, 3 rakaat itu masih dihitung sholat berjamaah di dalam sholat fardu. Tapi kalau sholat Jum'ah itu tidak dikatakan sholat berjamaah di dalam sholat Jumat itu kalau misalkan kita sudah ketinggalan 1 rakaat seperti itu. Jadi kalau sudah sudah mau 1 rakaat lebih lah seperti itu, imam sudah ruku atau sujud di rakaat yang kedua, itu kita sudah tidak dinyatakan tidak dikatakan sholat berjamaah pada sholat Jumat itu. Tapi kalau sholat yang lain di luar sholat Jumat itu, kalau misalkan imam belum melakukan salam yang terakhir kan seperti itu kita masih tetap dinilai sholat berjamaah di dalam sholat fardu selain sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat itu kita paling minim itu tidak boleh ketinggalan dari 1 rakaat itu. Jadi paling minimnya itu 1 rakaat lah kita ketinggalan seperti itu. Jadi kalau sholat Jumat itu hukumnya adalah fardhu ain, kita melakukan sholat berjamaah. Wajib alal makmum, dan wajib bagi makmum di sini ayan wal itmam, untuk berniat mengikuti imam, wal iqtidau bil imam, maksudnya di sini adalah mengikuti imam, wal iqtida bil imam, ya mengikuti imam, wala yajibu ta'inuhu, akan tetapi di sini tidak wajib untuk menentukan imamnya. Jadi nama imamnya kita tidak perlu tentukan di sini, tapi kita wajib berniat mengikuti imam. Contoh seperti ini, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala, itu yang wajib
bagi kita. Jadi wajib untuk berniat untuk mengikuti imam. Akan tetapi kita tidak wajib menentukan siapa imamnya. Contoh seperti ini, usolli fardhu zuhri arba rakatin, iqtida'i ma'mum, iqtida'a imam, misalkan seperti itu, kita sebutkan namanya, itu tidak wajib karena mengikuti imam A, B, C, dan D itu tidak. Kita cukup niat usolli fardhu zuhri arba rakatin makmuman lillahi ta'ala. Makmumannya itu wajib kita sebutkan. Bal yakfi al-iqtidau bil hadir. Akan tetapi cukup dengan mengikuti imam secara hadir, secara langsung ya. Hadir ini kita mengikutinya secara langsung di tempat itu juga. Jadi kita tidak boleh mengikuti imam misal live streaming seperti itu kita tidak boleh, atau imam di televisi kita ikutin, itu tidak boleh. Fa illam ya'rifuhu wa illam ya'rifhu, kalau misalkan seseorang tersebut tidak mengetahui imamnya, fa in ayyanahu wa akhta'a batalat sholatuhu. Kalau misalkan seseorang tersebut tidak mengetahui imamnya, nah kemudian seseorang tersebut menentukan siapa imam tersebut, nama imam tersebut, wa akhta'a, sedangkan dia salah dalam menentukan imamnya, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Misal sengaja saya sholat zuhur 4 rakaat mengikuti makmuman li fulan bin fulan, mengikuti fulan bin fulan, misalkan mengikuti Ustadz dan Saat Latif seperti itu. Tetapi yang menjadi makmum di situ bukan Ustadz dan Saat Latif, tetapi Ustadz Abdul Somad, maka batal sholat saya. Jadi kalau kita menentukan nama imamnya, maka harus betul-betul tuh nama imamnya itu kita tentukan itu. Jadi kalau menentukan nama imam itu tidak wajib. Jadi cukup kita mengatakan makmuman lillahi ta'ala, jangan sampai makmuman siapa-siapa namanya. Itu kalau misalkan kita menentukan itu dan kita salah dalam orangnya, maka sholat kita batal. Jadi keterangannya adalah bagi orang yang sholat bermakmum dengan imam, maka wajib niat mengikuti imam begitu saja. Nah, tidak perlu menjelaskan imam, misalnya aku niat sholat zuhur dengan imam si Ahmad, sedangkan yang sholat tadi adalah imamnya si Muhammad misalkan, atau Idris, maka batal sholatnya. Kemudian ini dummat ilaihi isyaratun ka qaulihi nawaitul iqtida'a bi Zaidin hadza fabana amran fatasihhu. Jika penentuannya kepada imam itu dengan isyarat seperti ucapan makmum aku niat mengikuti Zaid, ternyata yang menjadi imam adalah Umar, maka sah sholatnya. Cuman kalau di sini jika penentuan imam itu cuma hanya dengan isyarat, ya aku niat mengikuti nawaitul iqtida'a bi Zaidin hadza fabana amar fatasiho. Jadi kalau misalkan aku niat mengikuti Zaid ini, ternyata yang menjadi imam adalah Umar, maka sah sholatnya itu. Tapi sih kalau dengan isyarat jarang dilakukan oleh orang-orang, terutama di Indonesia. Ini hanya sebatas ketentuan yang ada di dalam kitab-kitab ilmu fiqh itu. Kalau misalkan terjadi kasus-kasus seperti ini,
Jadi kalau yang paling simpelnya itu adalah usolli fardhu zuhri arba rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Itu paling simpelnya kalau kita berniat sholat berjamaah makmuman lillahi ta'ala, seperti itu aja. Tidak usah kita menentukan iqtido abi Zaid, iqtido abi Umar itu. Dunal imam fala tajibu fi sihhah. Bagi imam tidak wajib niat menjadi imam. Nah, jadi kalau misalkan di sini kedudukan imam, di sini fala tajibu fi sihhah, maka tidak wajib dia menentukan apakah dia menjadi imam, seperti itu. Contoh misalkan usolli fardhu zuhri arba rakaatin imaman lillahi ta'ala. Nah, imamannya itu ya itu tidak wajib kalau untuk imam. Fisihah dalam hal sahnya mengikuti selain di dalam hal sahnya al-iqtida bihi fi ghairil jum'ati. Jadi di dalam sahnya mengikuti selain daripada hari Jumat. Jadi mengikuti imam tersebut. Nah, cuma ini berlaku selain hari Jumat. Niatul imamah, akan tetapi niat menjadi imam itu balhiya mustahibbatun fi haqqihi fa illam yanwi fa salatuhu furada. Tetapi niat menjadi imam itu hukumnya disunahkan. Apabila ia tidak niat menjadi imam, maka sholatnya dihukumi seperti sholat sendirian. Jadi seperti itu. Jadi furoda di sini maksudnya adalah ya sholatnya seperti sholat sendirian. Jadi memang sunnah bagi seorang imam itu dia mengatakan imaman. Nah, seperti itu. Sebagai dia bentuk dia kalau misalkan dia sudah melakukan sholat berjamaah. Kalau misalkan dia cuma usolli fardhu zuhri arba rakaatin fardhu lillahi ta'ala, dia bilang seperti itu langsung tanpa ada imaman di situ, maka tanpa ada imaman sedangkan dia posisinya imam, maka dia hukumnya pahalanya ya seperti halnya sholat sendirian itu. Fa yajuzu ayyat tamma al-huru bil abdi wal baligh bil murahiq, amma as-sabiyu ghairul mumayyiz fala yasihul iqtida'u bihi. Boleh bagi orang yang merdeka boleh bagi orang yang merdeka makmum dengan seorang budak. Jadi orang merdeka menjadi makmum kepada seorang yang budak itu tidak ada masalah. Contoh misalkan Abu Bakar, contoh sahabat Abu Bakar misalkan menjadi makmum daripada Bilal bin Rabah yang masih statusnya menjadi budak misalkan seperti itu. Nah, itu boleh sah sholatnya sahabat Abu Bakar. Kalau misalkan seperti ini contoh misalkan seperti itu. Dan wal balighu bil murahiq, dan orang yang sudah baligh dengan orang yang belum baligh. Jadi orang yang misalkan saya sudah baligh itu mengikuti imam yang belum baligh itu juga sah, asalkan seorang imam yang belum baligh tadi sudah tahu nih sholat itu seperti apa, kemudian syarat menjadi imam seperti apa, kemudian bacaan di dalam sholatnya pun juga sudah sempurna. Jadi dia sudah alim lah di dalam sholat tersebut, sudah alim di dalam menjadi imam, maka sah sholatnya. Amma sabi ghairul mumayyiz fala yasihul iqtida'u bihi. Dan kalau misalkan kita kita mengikuti imam yang kondisinya atau yang masih dalam keadaan kecil, anak kecil yang belum mumayyiz,
maka hukumnya adalah tidak sah mengikuti anak kecil tersebut. Jadi kalau misalkan anak kecil itu belum mumayyiz, maka kita tidak boleh mengikutinya. Jadi anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak boleh menjadi imam, tidak sah menjadi imam. Fala tasihu qudwata rajulin bimra'atin. Tidak sah sholatnya, tidak sah sholat berjamaah seseorang tersebut apabila qudwata rajulin, seseorang laki itu mengikuti atau bermakmum dengan perempuan. Jadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, itu tidak sah. Wala bihunsa muskilin wala khunsa muskilin bimra'atin wala bimuskilin. Nah, dan juga seorang perempuan tidak sah dengan seorang banci yang merepotkan, dengan seorang banci yang merepotkan, dan orang banci yang merepotkan dengan seorang perempuan atau sama-sama bancinya, seperti itu. Jadi misalkan seorang perempuan di sini tidak sah sholat dengan banci yang ini banci yang merepotkan ini, ya memang ruwet lah kayak gitu, pokoknya seperti itu ya. Jadi perempuan mengikuti seorang banci, nah itu nggak boleh, itu yang sisinya dia merepotkan, pokoknya rempong mungkin lah, seperti itu ya kan. Atau banci dengan seorang perempuan, itu juga tidak sah. Atau sama-sama bancinya nih, itu juga tidak sah, yang muskil. Tapi saya belum tahu sih kalau kondisi khunsa yang muskil itu jenisnya seperti apa itu. Tapi umumnya sih kalau yang paling aman itu sebenarnya kalau untuk seorang banci ya diikuti condongnya dia kemana, seperti itu. Kalau dia ke laki-laki ya ke laki-laki lah, itu paling amannya, seperti itu. Tapi ini yang peristiwa zaman dulu yang memang dia ada punya dua jenis kelamin. Itu kalau yang dinamakan khunsa ya, bukan yang bencong-bencongan alay yang ada di Indonesia mayoritasnya itu. Wala qari'in, dan juga orang yang sudah baik bacaannya, wa huwa man yuhsinul fatihata alla yusihul iqtida alla ay la yasihul iqtida'uhu, yang mana orang yang sudah baik bacaan Fatihahnya tidak sah bermakmum dengan orang yang buta huruf, seperti itu. Bi ummiin, jadi wala qari'in bi ummiin, orang yang sudah pandai membaca Al-Fatihah, membaca surah-surah apa segala macam di situ, bi ummiin, yaitu mengikuti seorang yang buta huruf. Wa huwa ma yuhillu biharfin au tasdidatin minal fatihati. Jadi orang tersebut tidak tahu huruf-hurufnya suatu huruf atau tasdidnya Fatihah. Ingat, di dalam mazhab Syafi'i itu tartil di dalam membaca surah, fasih di dalam membaca surah itu penting ya. Fasih itu bukan cuman dia ini juga bacaan huruf-hurufnya itu dia bagus, dia baca kayak gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, itu salah satunya. Kemudian juga dia harus tartil, dia juga tahu tajwidnya, panjang dan pendeknya, seperti itu. Nah itu dia wajib menjadi imam, tidak boleh dia menjadi makmum kepada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran di situ. Summa asar al-musannif,
bi syurutil qudwati bi qawlihi. Kemudian seorang musannif kitab ini memberikan petunjuk tentang syarat menjadi makmum, tentang syaratnya makmum di sini dengan perkataannya wa ayu maudi'in shalla fil masjidi bi sholatil imamu fihi ail masjidi wa huwa ail makmum alimun bi sholatihi. Jadi bahwa di mana saja seseorang sholat, di sini yang dimaksud adalah makmum dengan sholatnya imam bersama-sama di masjid, sedangkan makmum mengetahui sendiri dengan sholatnya imam, bimusyahadil makmumi lahu ay musyahadatihi ba'da shaffin, atau boleh juga si makmum melihat sebagian barisan orang yang ada di depan. Nah, sebagiannya shaf yang ada di depan seperti itu. Azaahu ay kafahu zalika fi sihatil iqtida'u bihi malam yataqaddam alaihi fa illam taqaddama alaihi bi aqabihi fi jihatihi falayan aqid sholatuhu wala yaduru musawatuhu li imamihi. Jadi melihat sebagian orang yang ada di depannya, maka hukum sholat makmum itu sah, yakni sudah mencukupi syarat sahnya mengikut imam selama si makmum tersebut tidak mendahului sholatnya imam. Jika si makmum mendahului sholatnya imam di sini dengan melebihi telapak kaki imam, maka tidak sah sholatnya, tetapi tidak berbahaya, tidak berpengaruh bagi makmum yang menyamakan dirinya dengan imam. Jadi misalkan si makmum nih dia agak sejajar dengan imam, itu sebenarnya sih cuman kurang etika aja, tapi tidak mempengaruhi sahnya sholat berjamaah antara imam dan makmum. Nah, seperti itu. Ini pasal-pasal yang ketentuan-ketentuan yang dikarang oleh musonib kitab Fathul Qorib ini di dalam kita menjalankan sholat berjamaah. Jadi SOP kita di dalam melakukan sholat berjamaah. Jadi posisi kita harus di belakang imam itu. Paling tidak kalau misalkan kita cuman berdua-duaan aja kayak gitu kan, nah maka saya sedikit ke belakang seperti itu. Jangan sampai posisi saya sejajar dengan imam. Tapi posisi sejajar dengan imam itu tidak mempengaruhi daripada sahnya kita berjamaah, sah atau tidaknya kita melakukan sholat berjamaah di situ. Hanya saja mungkin kalau yang di sini tidak etis lah kayak gitu. Wayan lubuyuh takhallufu an imamihi qalilan wala yasiruha bihadza takhallufi munfaridan an nisafi hatta la yajuza fadilatal jama'ata. Bagi makmum disunahkan berada di belakang imam yang jaraknya sedikit saja ke belakang itu, dan tidak menjadi soal. Nah, bagi makmum dengan posisi mundur sendirian dari barisan sehingga dia tidak memperoleh keutamaan berjamaah. Jadi intinya di sini dia posisinya mundur sedikit, jadi pas sama-sama sejajar dengan makmum-makmum yang lain. Jadi dia tidak boleh mundur sendirian aja. Kalau misalkan ada nih seorang makmum seperti itu, dia sendiri-sendiri aja di belakang, nah maka
itu dia tidak memperoleh keutamaan berjamaah. Jadi kalau misalkan kita di sini mentok ya kan, mentok di situ, paling enggak ada satu lagi lah yang menemani seseorang tersebut untuk sama-sama berjamaah di belakang makmum. Gitu. Jadi kan ini sudah sholat pertama, sudah full nih dia masuk ini sudah nggak bisa lagi kayak gitu kan, maka panggillah satu kayak gitu, nemanin dia di belakang supaya dia dapat memperoleh keutamaan berjamaah. In sholal imam fil masjidi wal makmum kharijal masjid hala kaunihi qariban minhu ail imam bi alam yazid musafatu ma bainahuma ala salasati mi'ati zira'in taqriban wa huwa ail makmum alimun bi sholatihi ail imam wala ila hunaka ay bainal imam wal makmum jazal iqtida'u wala tu'tabarul musafatul masbur min akhir masjid. Fa in shallal imam fil masjidil makmum, kalau misalkan imam itu sholat fil masjid di dalam masjid, wal makmum kharijal masjid, yang mana makmum tersebut di luar masjid, hala kaunihi, yang mana keadaannya tersebut qariban minhu, masih berdekat-dekatan seperti itu, ail imam, yang mana maksudnya di sini imamnya masih dalam posisi yang dekat lah, istilahnya masih satu areal kayak gitu. Fa ilam yajid musafatu ma bainahuma ala salasi mi'ati zira'in takriban, kalau sekiranya tidak melebihi daripada 300 zira' di sini, wahwa, yang dimaksud wahwa di sini makmum tersebut, air makmum alimun bi sholatihi, mengetahui keadaan sholat imam tersebut, sholatihi di sini sholatnya imam, air imam, walaha ila hunaka, dan tidak ada pembatas ya, tidak ada penghalang, air bainal imam wal makmum, antara imam dan makmum, jazal iqtida'u, maka boleh mengikuti imam tersebut. Fatu tabarul musafatul maskur min akhir masjid, dan jarak itu dihitung sampai dari akhir batas masjid. Jadi contoh kalau misalkan sholat berjamaah di kalau sholat berjamaah di Indonesia jarang sekali ada seperti itu. Tapi kalau misalkan toh pun ada yang terjadi seperti itu di luar masjid, misalkan ada yang berada posisi di luar masjid dan dia tahu nih posisi gerakan-gerakan imam, maka itu tidak maka dia sah melakukan sholat berjamaah bersama imam tersebut. Nah biasanya sih kalau di Indonesia itu yang saya amati di beberapa masjid itu suaranya suaranya dia diperkeras atau dibantu ada alat bantu lain. Biasanya kayak contoh satu area tapi dia luas masjidnya seperti itu, maka biasanya dia dibantu dengan makmum yang lain. Misalkan seperti Allahu Akbar, maka yang ada lagi alat bantunya Allahu Akbar. Nah supaya dia sampai kedengaran ke belakang di akhir di luar masjid itu bisa ikut kedengaran juga. Jadi dia tahu posisi imam itu lagi melakukan apa. Kalau dia ruku sujud itidal sujud seperti itu, dia harus tahu. Wa in sholal imam fil masjid fa in kana al imam wal makmum fi ghairil masjid, kalau misalkan seorang imam dan makmum fi ghairil masjid, tidak di masjid, posisinya tidak di dalam masjid. Di sini imma qadaan au binaan, misalkan di tanah lapang atau di dalam suatu bangunan yang mana bangunan tersebut bukan daripada bangunan masjid, di situ fasyartu
alla yazida ma bainahuma ala salasa mi'ati zira'in fa illa yakun bainahuma ha'il. Jadi syaratnya di situ tidak boleh lebih di antara keduanya, antara makmum dan imam di situ 300 zira'. Tidak boleh lebih daripada 300 zira'. Kalau misalkan di situ juga dan di antara keduanya tersebut tidak ada dinding pemisah. Jadi katakanlah bangunan seperti ini kan. Nah, ada bangunan seperti ini. Ya, bangunan seperti ini. Nah, di sebelahnya di area ini saya mengikuti imam yang ada di situ tuh. Ada dinding pemisahnya kayak gitu kan. Di kamar lain misalkan seperti itu nggak boleh. Jadi kalau dinding pemisah itu ya saya sholat di ruangan satu, imam sholat di ruangan satu, itu nggak boleh. Itu berarti saya mengikuti sholat imam tersebut tidak sah. Nah, itu kalau kita SOP kita di dalam melakukan sholat berjamaah. Nah, jadi kalau sholat berjamaah di luar masjid ya di suatu bangunan, jadi hendaklah paling tidak kita berada di satu ruangan yang sama. Nah, kalau misal kita tidak berada di satu ruangan yang sama, tapi paling tidak ada di depan kita ini ya kan makmum ini yang bisa kita ikuti dan dia melihat nih keadaan posisi imam, itu sih nggak ada masalah. Itu memang kondisi bangunan itu memang tidak memungkinkan. Tapi kalau di tanah lapang itu sudah pasti ketahuan. Kita pasti tahu tuh gerakan-gerakan imam. Makanya kalau kita posisi sholat juga, kita selain melihat ke tempat sujud juga, kita posisi juga melihat ke gerakan imam. Itu pentingnya. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau dengan perempuan yang mengikuti imam? Pastikan biasa di Indonesia itu mayoritas ada satirnya. Nah, kalau misalkan posisi yang paling aman itu sejajar dengan makmum perempuan, makmum laki-laki, perempuan di samping kiri biasanya, laki-laki di samping kanan. Itu ya kan, di samping kanan. Jadi posisinya seperti itu, tirai dibuka sedikit baru kayak gitu sih ininya. Yang biasa dilakukan dia. Tapi kalau misalkan posisinya seperti itu, paling nggak ada yang bagian tengahnya dibuka supaya makmum perempuan bisa melihat posisi imam yang laki-laki. Jadi harus ada satu yang melihat posisi keadaan imam ya, gerakan-gerakan imam di dalam melakukan sholat. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada sesuatu yang salah, saya mohon maaf ya. Ada kekeliruan, ada sesuatu ucapan yang mungkin menyinggung hati teman-teman, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya butuh kritikan dari teman-teman, masukan-masukan apapun yang berkaitan dengan konten yang saya bangun di channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.